Pemantauan pertumbuhan seorang anak dapat dilakukan dengan mudah oleh orang tua. Dengan melihat tren atau arah hasil pengukuran yang dilakukan secara serial, kita dapat menilai atau memantau pertumbuhan anak. Apa saja parameter pertumbuhan anak yang harus diketahui oleh orang tua? Ayo kita tanya ahlinya, tonton videonya sampai tuntas, jangan skip agar dapat informasi lengkap dan jelas. Pertumbuhan anak akan mengikuti pola pertumbuhan yang sama. Terdapat variasi atau perbedaan pola pertumbuhan dari masing-masing populasi. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan faktor sosioekonomi, geografi, etnis atau ras, dan lingkungan. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan akhir dan maturasi anak. Sebaiknya kita menggunakan kurva pertumbuhan dari populasi kita sendiri atau nasional, dan tidak menggunakan kurva pertumbuhan dari populasi atau negara lain, karena dapat menyebabkan timbulnya kesalahan dalam hal interpretasi. Untuk memantau pertumbuhan anak diperlukan alat, teknik, kurva pertumbuhan sebagai referensi atau standar, interpretasi dan waktu yang tepat. Dengan memantau pertumbuhan anak, kita dapat mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan, menentukan status gizi, mendeteksi secara dini adanya penyakit yang mendasari gangguan pertumbuhan tersebut. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memantau pertumbuhan anak? Yang pertama, kita harus punya kurva atau grafik sebagai standar atau sebagai referensi untuk pertumbuhan anak yang berlaku di populasi tersebut. Ini adalah contoh grafik pertumbuhan yang ada, baik dari WHO maupun dari NCHS. Yang kedua, alat pengukur panjang badan atau tinggi badan. Untuk anak yang berusia kurang dari 2 tahun, anak diukur dalam posisi berbaring. Digunakan papan pengukur kayu atau perspek. Untuk anak berusia lebih dari 2 tahun, di mana anak sudah bisa berdiri, kita gunakan alat stadiometer atau antropometer, seperti terlihat pada gambar. Yang kedua, dilakukan pengukuran berat badan. Untuk anak yang berusia kurang dari 2 tahun digunakan Uniscale, seperti terlihat pada gambar. Sedangkan untuk anak yang berusia lebih dari 2 tahun digunakan timbangan badan elektronik atau beam balance scale, seperti yang terlihat pada gambar. Bagaimana cara kita membaca grafiknya? Yang pertama, kita tarik titik pertemuan antara usia anak dengan tinggi badan atau berat badan. Kita lihat berada di mana posisi titik temunya. Pada pemantauan berikutnya, apakah titik temu tetap berada di garis tengah, atau mendatar, atau malah menurun? Yang ketiga, dilakukan pengukuran lingkar kepala. Untuk mengukur lingkar kepala digunakan pita pengukur fleksibel atau yang lentur. Yang kita ukur adalah 2 bagian kepala yang paling menonjol, yaitu di dahi dan di belakang kepala. Kita gunakan sebagai standar kurva lingkar kepala dari Nelhaus. Normal lingkar kepala berada di antara min 2 SD sampai 2 SD menurut umur dan jenis kelamin yang sama. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pertumbuhan atau perkembangan otaknya dalam batas normal atau tidak. Interpretasinya sebagai berikut. Bila lingkar kepala kurang dari min 2 SD berarti kepalanya kecil atau mikrosepal. Sedangkan bila lingkar kepala lebih dari 2 SD berarti kepalanya besar atau makrosepal. Ini mungkin terjadi adanya cairan di otak. Setelah mendapatkan hasil pengukuran secara serial, orang tua dapat menilai apakah anaknya masih dalam pertumbuhan normal atau tidak. Bila hasil tidak normal atau orang tua ragu-ragu, maka orang tua dapat membawa anaknya ke dokter anak untuk memastikan hasil pengukuran pertumbuhan tersebut. Sehingga dokter anak dapat memutuskan apakah telah terjadi gangguan pertumbuhan atau tidak, dan apakah perlu tidaknya dilakukan intervensi lebih lanjut.